Kisah Para Rasul 13 ayat 13-14. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Hidup yang berubah. Nama Saulus adalah nama Ibrani yang artinya berkuasa besar, sedangkan Paulus adalah nama Yunani yang artinya kecil. Perubahan nama ini menandai transisi Saulus menjadi seorang misionaris bagi bangsa non-Yahudi. Nama Paulus lebih mudah diterima oleh bangsa non-Yahudi. Pergantian nama Saulus menjadi Paulus menandakan pertobatan Saulus dan tekadnya untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Saulus mengalami karya Allah yang menakjubkan atau mengherankan dalam perjalanan menuju Damsyik, sehingga namanya diganti Paulus. Kita tidak perlu ganti nama untuk berubah. Tetapi yang perlu berubah adalah apa yang ada di dalam hati kita. Adakah Yesus Sang Juru Selamat dalam hati kita? Allah ingin membentuk karakter kita seperti Saulus, seorang pembunuh bertobat menjadi misionaris. Perubahan hidup yang dialami oleh Saulus bagai langit dan bumi, sangat kontras. Galatia 2 ayat 19-20, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau orang-orang non-Yahudi. Dalam Kisah 13 ayat 13-14, Paulus mulai melaksanakan pelayanan misinya di Antiokhia dan sekitarnya. Paulus rela menderita dalam pelayanan misinya, seperti yang dinyatakan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 21, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Saudara-saudara, firman Tuhan ini membawa kita pada satu tekad yang sungguh-sungguh rindu membalas kebaikan Tuhan. Hidup yang diubahkan tidak meninggalkan pelayanan. Apapun adanya hidup kita, Tuhan berkuasa untuk memakainya. HOR Ministry.